Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Apple Production. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Kalau teman-teman sebelumnya sudah mengikuti video-video dari kami, sebelumnya kita membahas tentang Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan masuk membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, kali ini sebagai informasi kita menggunakan Microsoft Excel 2019. Mungkin kalau punya teman-teman nanti Microsoft Excel-nya versi sebelumnya tidak masalah, karena menu-menunya ataupun fiturnya tidak jauh berbeda dengan Microsoft Excel 2019. Nah, ini merupakan tampilan awal teman-teman ketika membuka Microsoft Excel. Kita kasih informasi ini, kita akan membahas Microsoft Excel yang ada di desktop ataupun laptop, bukan yang ada di HP ataupun mobile. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik Microsoft Excel, ini adalah menu utama atau tampilan utamanya. Di sini ada banyak sekali template, ada expand report, ada personal money budget, kemudian ada billing statement dan lain sebagainya. Kemudian kalau teman-teman ingin template yang lain, silahkan bisa diklik more template ini. Nanti template-template yang lain akan muncul. Nah, karena kita akan belajar Microsoft Excel itu dari nol, nanti juga video-video selanjutnya akan membahas Microsoft Excel part 2, 3, 4 dan lain sebagainya, dan seterusnya. Karena kita akan belajar Microsoft Excel dari nol, jadi kita memilih template yang ini, workbook ini, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya dan familiar. Nah, ini adalah tampilan utama lembar kerja Microsoft Excel. Seperti ini teman-teman. Saya zoom terlebih dahulu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, yang ingin saya sampaikan pertama kali yaitu tentang struktur Microsoft Excel ataupun menu-menu yang ada dalam Microsoft Excel. Nah, teman-teman silakan bisa amati yang ada di bagian atas ini, ada home, insert, back layout, ada formula, data dan sebagainya. Ini disebut tab. Ada tab home, ada insert, back layout, tab data, tab review, view. Kurang lebih ada 9 atau 10 tab dalam Microsoft Excel ini. Nah, ketika teman-teman klik masing-masing tab ini, nanti akan muncul menu-menu di bawahnya. Nah, menu-menu ini disebut sebagai ribbon. Nah, ketika teman-teman klik tab home, nanti ribbonnya akan muncul yang panjang ini. Kemudian tab insert juga memiliki ribbon sendiri. Kemudian page layout juga memiliki ribbon sendiri. Nah, di ribbon ini kalau teman-teman amati ada sectionnya masing-masing, atau biasa disebut dengan group. Nah, jadi ada group clipboard, group font, group alignment, group numbers, stylist, dan seterusnya. Di insert juga sama, ada table, headings, chart, sprite lines, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, dalam Microsoft Excel ini juga ada yang namanya kolom dan baris. Kalau dalam Microsoft Excel, berapapun versinya, kalau kolom itu adalah yang vertikal, ya, artinya dari atas ke bawah. Itu kalau berapapun versi Microsoft Excel-nya, kalau kolom ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan sampai Z. Kalau mungkin teman-teman geser, ya, terus sampai Z, nanti akan kembali lagi ke A, AA, AB, AC, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan kolom dalam Microsoft Excel. Ya, jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Kemudian ada yang namanya baris atau rows. Baris dalam Microsoft Excel ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris itu adalah yang memanjang atau horizontal. Nah, ini adalah baris. Ini adalah baris. Oke, selanjutnya kemudian dalam Microsoft Excel ini juga ada yang namanya shell. Apa sih shell itu? Shell itu adalah kotak kecil ini, ya. Ya, ini saya klik, ini adalah namanya shell.
saya klik di sini artinya kita mengaktifkan shell A1. Artinya shell ini berada pada kolom A dan baris ke-1. Saya klik shell sini, di sini, itu artinya saya mengaktifkan shell C2. Gitu. Selanjutnya dalam Microsoft Excel juga ada yang namanya range. Range itu adalah kumpulan dari beberapa shell, misalnya seperti ini. Nah, ini artinya saya mengaktifkan range dari A1 sampai dengan C3. Oke, selanjutnya dalam Microsoft Excel ini juga terdiri dari beberapa lembar kerja. Kalau ini masih satu lembar kerja, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada sheet 1, itu artinya lembar kerja 1. Teman-teman bisa juga menambahi lembar kerja yang lain, tinggal diklik plus, tombol plus ini. Nah, maka sheet 2 akan tampil, akan muncul seperti ini. Oke, ini sheet 1, ini sheet 2. Sheet ini juga bisa kita ubah namanya. Teman-teman tinggal klik 2 kali atau klik kanan, kemudian rename. Ya, misalnya saya klik 2 kali, kita ubah namanya menjadi lama gitu ya. Kemudian yang sheet 2 kita ubah baru. Oke. Ini sheet lama, ini sheet baru. Kemudian dalam Microsoft Excel ketika teman-teman tampilannya kurang besar gitu ya, teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke pojok kanan bawah sini. Itu ada tanda plus dan juga ada tanda minus. Ada zoom in dan juga zoom out untuk memperbesar dan juga memperkecil sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Saya besarkan lagi. Oke. Selanjutnya kita mulai coba menggunakan Microsoft Excel ini, lembar kerja ini. Misalnya kita memasukkan data inventaris barang gitu ya, ruang perpustakaan. Misalnya ada nomor, kemudian ada nama, ada nama barang gitu ya, nama barang, kemudian ada jumlah barang, kemudian ada kondisi. Nah, ketika teman-teman mengetik, kemudian ketika teman-teman itu kepotong, misalnya nama barang tadi yang muncul hanya nama ba, teman-teman tidak usah takut dan tidak usah mengubah ataupun mengganti tulisan teman-teman. Teman-teman tinggal sesuaikan panjang kolomnya saja. Di sini garis tepi antara kolom B dan C ini, teman-teman arahkan kursornya ke sini sampai kursornya, mouse-nya berubah menjadi tanda plus, kemudian klik, ditahan, dan juga kemudian digeser. Atau lebih mudahnya, teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Nah, nanti panjang kolom akan menyesuaikan dengan data teman-teman. Kemudian kita masukkan datanya 1, kemudian 2, cukup sebagai contoh. Kemudian datanya meja, kursi, kemudian ada rak. Nah, misalnya teman-teman di sini ada yang typo ya, misalnya teman-teman ada rak ini yang seharusnya adalah rak buku, teman-teman misalnya typo rak buku. Nah, itu teman-teman kalau teman-teman mengklik shell-nya 1 kali, itu artinya teman-teman mengaktifkan shell ini. Tapi kalau teman-teman mengkliknya 2 kali, itu teman-teman baru bisa mengeditnya. Bedanya di mana? Kalau hanya teman-teman aktifkan, artinya diklik 1 kali, itu ketika teman-teman ketik, nanti akan berubah semuanya, akan hilang datanya. Jadi kalau mau mengedit, itu teman-teman harus klik 2 kali pada shell yang diinginkan. Nah, seperti ini. Oke, mungkin teman-teman itu saja untuk pembahasan Microsoft Excel part 1 ini. Kalau teman-teman suka, silahkan like videonya dan jangan lupa subscribe.
karena nanti pasti akan ada tutorial ataupun pembahasan Microsoft Excel part yang kedua, part yang selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.